Yang nah itu sekali aja tuh, jangan itu jangan yang gitu ya. Halo sob, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Lu pernah nggak bantuin orang tapi pas lu butuh bantuan doi malah ngilang? Udah niat baik, berkelakuan baik, dibalas curiga. Pengen ke masjid, takut dibilang so alim gara-gara dulu pernah kotor. Atau kadang kita mungkin pernah berpikir gitu, ngapain gue baik kalau nggak dihargain? Terkadang kita memang lupa sob. Ternyata di balik itu, kita mungkin jarang mempertanyakan. Kita kepengen baik karena mengharap pengakuan atau karena penglihatan Tuhan. Di dunia, kebaikan memang gak selalu viral sob. Namun nyatanya di sisi Tuhan berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disampaikan oleh Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah SAW, Inna allaha katabal hasanat wa sayyiat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan sob. Summa bayyana dzalik. Kemudian dicatat dengan sangat jelas sob. Faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan. Kalimat di sini kita pertegas sob. Hamma. Kata hamma bermakna bukan sekedar terlintas di pikiran. Kayaknya gue mau sedekah deh. Kayaknya gue mau sholat sunnah deh. Kayaknya gue mau. Jadi kayak baru sekedar terlintas gitu. Nah, bukan seperti itu sob. Akan tetapi niat yang sudah mengarah kepada titik di mana dia ingin melaksanakan hal itu sob. Walaupun terkadang mungkin batal karena alasan tertentu. Dan hamma di sini merupakan suatu tekad yang sudah bulat dan kuat sob. Nah, kalimatnya itu faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa bertekad melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun tidak jadi melakukannya, kata bahullahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah tetap menulis baginya satu kebaikan yang sempurna sob. Dan lanjutannya, jika ia bertekad melakukan suatu kebaikan kemudian mengamalkannya, maka Allah menulis di sisinya 10 hingga 700 kali lipat sob. Bahkan dipertegas ila ad'afin kathiroh, bahkan hingga berlipat-lipat banyaknya. Namun menariknya sob, wa in hamma bisayiatin, dan jikalau kita berniat melakukan sebuah keburukan, falam ya'malha, kemudian kita tidak melakukannya sob, maka tetap kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Tetap Allah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Kita niat melakukan keburukan tapi nggak dilakuin, tetap Allah tulis sebuah kebaikan yang sempurna sob. Namun jikalau kita bertekad melakukan sebuah keburukan dan kita tetap melakukannya, Allah tulis di sisinya sayyi'atan wahidatan, satu keburukan. Bayangin sob, satu kebaikan yang kita tekadkan, namun karena alasan dan kondisi tertentu tidak kita lakukan, tetap Allah tulis satu kebaikan yang sempurna. Kalau kita lakukan kebaikan tersebut, Allah tulis 10 hingga 700 kali lipat, bahkan ditulis lebih. Tergantung niat masing-masing orang sob, dan Allah maha tahu. Dan menariknya, kalau kita bertekad melakukan satu keburukan, tapi kita nggak lakuin keburukannya sob, karena kondisi dan alasan tertentu, bahkan itu Allah tulis sebuah kebaikan. Namun, kalau kita terjebak dengan kondisi di mana kita melakukan keburukan tadi, yang sudah kita niatkan, di situ Allah hanya catat sebagai satu keburukan sob. Bayangin sob, letak adilan itu di mana? Ini bukan ngomongin tentang adil dan gak adil lagi sob. Ini super duper rahmatnya Allah gitu. Makanya di sebuah hadis lain diriwayatkan oleh Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'ah. Perhatikan kalimatnya sob. Atbi itu bermakna menyambung, mengekor, atau ikutilah. Jadi mengiringi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Makanya kalimatnya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah keburukan dengan kebaikan. Maknanya kalau kita berbuat suatu keburukan, langsung kita ekorin, langsung kita tutup dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya kalau kita mengakar pada hadis yang sebelumnya, agar keburukan kita langsung tertutup oleh kebaikan yang dilipat gandakan gitu sob. Baru ngomong kasar, langsung istighfar. Lagi scroll gitu kan, lihat yang nah itu sekali aja tuh, jangan itu jangan yang gitu ya. Nah itu awas ketagihan nanti. Nggak sengaja bohong ke orang tua, nah itu jangan nunggu lebaran tuh baru minta maaf. Karena kejauhan, kan disuruhnya wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kita habis berbuat buruk, langsung diiringi dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan dan tidak dihargai, itu bukan akhirnya sob. Nggak peduli seberapa banyak orang menghujat, yang penting kita tahu kepada siapa kita bermunajat. Mungkin dulu kita pernah jadi ahli maksiat. Gue tahu sob, ini emang berat. Karena kadang yang menjatuhkan mental kita itu bahkan orang terdekat. Namun jangan biarkan ini menjadi penghambat. Percayalah sob, gak ada kebaikan yang gak tercatat. Karena kita sama-sama tahu Tuhan Maha melihat. So, jangan pernah berhenti jadi cahaya
Cuma karena ada yang suka kita tersesat dalam kegelapan. Karena kebaikan itu bukan untuk dipamerkan, namun dipertahankan hingga akhir kehidupan. Tentunya kebenaran hanya milik yang maha benar. Gue cuman anak bos alias anak boarding school yang juga masih sering berbuat salah, namun tak ingin terlena dalam kesalahan. Jangan berhenti berbuat baik, karena dasarnya dunia ini emang gak adil, sob. Namun semua tercatat, bahkan niat baik yang dianggap kecil. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis, mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis.